seorang pasien datang di tempat praktek. Dia tanya ke saya, "Dok, kalau orang minum kopi yang terus sepanjang hari, artinya beberapa kali dalam sehari, boleh nggak?" Saya bilang boleh-boleh aja, kenapa? Dia bilang, "Tapi itu suami saya, Dok. Itu kalau minum kopi itu, habis minum kopi sepanjang hari minum kopi, tapi orangnya terus-terus marah-marah katanya di rumah." Aku baca-baca, dia bilang dia baca-baca katanya kopi itu bikin mood nggak enak. Iya, benar sekali kamu itu, saya bilang, kamu baca itu. Jadi kopi salah satu, kalau kita minum banyak ya, karena kopi itu kan bikin denyut jantung berdebar agak kencang. Dan karena dia agak kencang, orang perasaan rasa di badan dan rasa di hati juga menjadi tidak nyaman. Karena dia tidak nyaman, salah sedikit aja orang bisa marah-marah. Jadi makanan, minuman yang masuk ke dalam badan kita, teman-teman ya, kita harus hati-hati. Misalnya orang yang minum alkohol juga, orang yang minum konsumsi teh yang berlebihan, karena teh juga ada kafeinnya. Jadi bukan cuma kopi aja yang ada kafein, daun teh itu ada kafeinnya. Nah, minuman-minuman seperti itu kalau kita konsumsi dalam jumlah yang banyak ya, terus-menerus minum itu nggak baik bagi kesehatan. Nah, mungkin perlu saya cerita sedikit tentang bagaimana supaya orang itu memiliki mood yang baik setiap hari. Nah, mood yang baik itu memang ada banyak sih tips. Mungkin Mariska tahu nggak tips untuk meningkatkan mood? Ada beberapa mood booster yang dapat membantu meningkatkan suasana hati. Ya. Yaitu diantaranya berolahraga secara rutin. Nah, itu olahraga itu bagus teman-teman ya. Karena dengan tubuh yang sehat, orang jadi sehat, jadi berpikir jadi sehat, moodnya jadi baik. Apalagi terus mengkonsumsi makanan tertentu. Contoh, ada sayur-sayuran mungkin ya. Ya, sayur-sayuran tadi, buah-buah, sayur itu boleh, tapi dalam hal membuat mood yang enak teman-teman ya, ada satu sumber makanan yang menjadi bahan pokok dari serotonin. Teman-teman tahu kan, saya pernah cerita dulu bahwa serotonin itu adalah hormon bahagia, hormon yang bikin mood senang, mood yang bagus. Nah, bahan dasarnya itu adalah triptopan atau asam amino yang namanya triptopan. Triptopan itu banyak ditemui di daging, di omega, di ikan salmon ya, di telur itu. Jadi kalau kita konsumsi itu asal dalam jumlah yang cukup ya, jangan berlebihan juga. Mungkin seminggu 2-3 kali itu bikin mood enak. Walaupun sebagian besar ya, mood itu juga dipengaruhi oleh kesehatan fisik. Orang yang sakit juga moodnya jadi tidak bagus. Ya, karena itu harus kita menjaga supaya mood kita baik. Selain makanan yang kita konsumsi, kita berolahraga, tidur cukup, berjemur di matahari juga. Karena vitamin D juga bisa mempengaruhi pembentukan dari hormon-hormon tadi ya, hormon serotonin itu. Jadi vitamin D kalau kita jemur di matahari dalam jangka waktu tertentu ya, misalnya 15-20 menit atau setengah jam ya, paling lama mungkin, jangan terlalu sampai terbakar loh. Itu matahari bisa membentuk bisa dapat menjadi sumber vitamin D teman-teman ya. Apalagi Mariska? Ada juga yang melakukan meditasi. Meditasi juga salah satu. Dengar musik. Dengar musik juga, jadi bikin suasana hati enak, ya, bikin mood bagus. Tidur siang tadi sudah bilang ya, tidur siang. Tidur yang cukup ya. Terus bermain dengan hewan peliharaan. Itu cari hobi ya, selain mungkin bukan cuma dengan hewan peliharaan, dan apa yang menjadi hobi setiap orang. Kalau kita ada sesuatu yang kita senangi, itu juga membuat mood enak ya. Dan juga tentu saja berinteraksi dengan orang lain. Ya, interaksi itu penting memang. Teman ya. lah, apa gitu kan. Ngobrol dengan orang, atau mungkin bagi
kita ya, mungkin juga doa, bersyukur, berserah diri, itu selalu memberi dampak baik bagi tubuh kita. Jadi teman-teman, milikilah setiap hari fisik atau kesehatan. Kesehatan memang tidak ada apa-apanya, bukan segala-galanya ya. Tapi tanpa kesehatan kita tidak ada apa-apanya. Jadi selalu sehat, fisik sehat, pikiran sehat. Kalau fisik sehat, pikiran sehat, mood kita pasti bagus. Jangan lupa makanan-makanan yang tinggi asam amino ya, daging dari misalnya ikan salmon, ada omega 3, harus ada telur ya. Terus anak-anak yang masih muda yang nggak ada sakit ya, gula itu penting untuk orang bisa berpikir, orang bisa beraktivitas ya. Tanpa gula kayaknya kita, contoh aja kalau orang menghindari atau mengurangi gula ya, orang jadi kadang jadi murung. Ada orang diabetes ya, yang pasien saya yang diabetes ya, terus dia pantang ketat sekali, pantang gula ya, jadi nggak bersemangat orang karena nggak ada yang membuat energi ya. Jadi gula itu penting teman-teman juga ya. Nah, ditanya, ada pasien juga tanya ke saya, "Dok, kalau kita makan karbohidrat, gula dengan makan daging, gimana cara penyerapannya?" Oh, maksudnya lama penyerapan. Saya bilang, iya katanya. Kalau protein itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam baru bisa diserap. Jadi protein, lemak itu agak lama diserap dibanding dengan karbohidrat. Kalau karbohidrat itu lebih cepat ya. Kalau itu pada anak-anak yang masih muda memang penyerapan lebih cepat. Kalau orang tua penyerapan agak lambat teman-teman ya, apalagi orang ada gula. Sehingga karena penyerapan jadi lambat, kadang buang air besarnya juga ikut terganggu ya, ikut menjadi lambat. Karena itu kita harus memperhatikan kesehatan kita, terutama makanan komposisi yang seimbang dan macam-macam ya, jenisnya harus macam-macam, jangan cuma itu terus yang kita makan, itu nggak bagus ya. Jadi salah satu yang menjadi tips untuk membuat mood yang enak adalah mengkonsumsi asam amino atau triptofan yang menjadi bahan dasar dari serotonin. Oke, itu aja teman-teman, ikuti terus di Sasahara Channel.